Halo teman-teman sahabat TioJB. Pak Imin sekarang berada di negara Burkina Faso. Kalian tahu nggak negara ini? Negara Burkina Faso saat ini menjadi negara yang paling disorot karena ada presiden muda yang sangat menggebrak, yaitu Ibrahim Traoré. Beliau terus melakukan pembangunan yang sangat-sangat masif, sehingga Ibrahim Traoré menjadi presiden yang sangat dicintai oleh rakyat. Gak cuma sama rakyat Burkina Faso teman-teman, melainkan rakyat di benua Afrika. Wow, apa yang telah diperbuat Ibrahim Traoré? Banyak banget teman-teman. Membangun infrastruktur jalan, bikin smelter emas pertama di Burkina Faso, bikin pabrik mobil listrik lokal, bikin industri-industri, meningkatkan militer, dan masih banyak lagi. Padahal negara ini tuh kacau sekali teman-teman. Perebutan kekuasaan, kudeta, pemberontakan, serangan teroris, serta kemiskinan. Kalian mau tahu Burkina Faso itu kayak gimana? Yuk ikuti video ini sampai selesai ya. Jangan lupa sambil nonton minumnya kopi TioJB. Kalau mau beli bisa cek di Shopee. Yuk langsung saja. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis penemuan tambang besi di wilayah Dourola, Burkina Faso setidaknya telah dihuni oleh manusia sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Pemerintahan awal yang tercatat oleh sejarah dimulai ketika berdirinya Kerajaan Mosi yang berdiri sekitar abad ke-11. Pada tahun 1896, Perancis tiba-tiba mengklaim wilayah ini sebagai miliknya. Hal ini kemudian memicu perlawanan dari Kerajaan Mosi, dan akhirnya terjadilah perang. Namun perang ini tidak seimbang teman-teman. Karena kalah persenjataan, Kerajaan Mosi akhirnya dapat dikalahkan oleh Perancis di tahun 1901. Perancis akhirnya menjajah wilayah ini dan menamainya sebagai Volta Hulu. Selanjutnya pada tahun 1958, Perancis memberikan otonomi kepada wilayah ini sebagai Persemakmuran Perancis. Akhirnya dibentuk tuh pemerintahan sendiri yang dinamakan sebagai Republik Volta Hulu. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 1960, Republik Volta Hulu secara resmi keluar dari Persemakmuran Perancis dan menjadi negara sendiri yang berdaulat. Kemudian pada tahun 1984, atas inisiasi Presiden Thomas Sankara, nama negara ini diubah dari Republik Volta Hulu menjadi Burkina Faso dan bertahan hingga saat ini. Berikut 7 fakta negara Burkina Faso. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Burkina Faso, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama kota Ouagadougou. Secara geografis, Burkina Faso terletak di kawasan Afrika Barat, serta merupakan negara yang terkurung oleh daratan. Jadi negara ini tuh nggak punya laut teman-teman. Burkina Faso berbatasan dengan negara Mali di sebelah barat dan utara, di sebelah timur dengan negara Niger, serta di sebelah selatan dengan negara Benin, Togo, Ghana, dan Pantai Gading. Luas wilayah negara ini sebesar 274.223 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 22 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk memeluk agama Islam. Sedangkan untuk etnis, terdapat sekitar 60 kelompok etnis di negara ini teman-teman. Namun ada 4 yang terbesar, yaitu etnis Mosi, etnis Fula, etnis Gurma, dan etnis Bobo. Bahasa resmi yang dipakai di sini ada 4 teman-teman, yaitu bahasa Mor, bahasa Bisa, bahasa Dioula, serta bahasa Fula. Selain itu, bahasa Inggris dan bahasa Perancis juga dipakai sebagai bahasa kerja. Jadi surat menyurat atau tulisan di dokumen resmi negara memakainya itu pakai bahasa kerja. Namun sebagian besar masyarakat terutama yang tinggal di ibu kotanya, Ouagadougou, komunikasi sehari-hari memakai bahasa Mor. Kalian mau tahu nggak bahasa Mor itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu? Nama saya Pak Imin, aku cinta kamu. Hello friends, lafi beme. Mam yuar la apaimin, mam nongafo. Indeks pembangunan manusia di negara Burkina Faso menempati peringkat 186 dunia atau yang terendah ke-8 dunia.
Negara ini merupakan negara miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara ini bertumpu pada tambang emas, industri tekstil dan pakaian, hasil peternakan, serta hasil pertanian, terutama kapas dan biji wijen, dengan ekspor terbesarnya ke negara Benin, Togo, dan Jepang. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama franc Afrika Barat, dengan kurs 1 franc setara dengan 28 rupiah. Kehidupan di Burkina Faso. Seperti halnya negara-negara lain yang secara geografis wilayahnya itu terkurung oleh daratan, negara Burkina Faso merupakan salah satu negara termiskin di dunia, teman-teman. Coba deh kalian cek, negara yang posisinya itu terkurung oleh daratan biasanya adalah negara miskin. Gak usah jauh-jauh deh. Kalau di Asia Tenggara, ya kayak negara Laos, teman-teman. Ditambah, negara Burkina Faso sejak dahulu dikenal sebagai negara yang korupsinya itu mengakar, serta adanya konflik di sejumlah wilayah yang mengatasnamakan gerakan jihad Islam, membuat negara ini tuh compang-camping. Namun kini ada secercah harapan, teman-teman. Pemimpin junta sekaligus Presiden Burkina Faso Ibrahim Traoré telah banyak membuat gebrakan untuk membalikan keadaan. Nanti ya teman-teman, kita bahas secara terpisah. Sedangkan jumlah orang miskin di negara ini diperkirakan mencapai 40% dari total penduduk. Sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara ini. Upah minimum di negara Burkina Faso di tahun 2025 sekitar 1,3 juta rupiah per bulan. Sama seperti kebanyakan negara-negara di Afrika, angka kesuburan wanita di negara ini juga sangat-sangat tinggi, teman-teman. Rata-rata nih, masyarakat di sini memiliki 4 orang anak. Kacau. Negara Burkina Faso memang sangat kacau, teman-teman. Negara ini dikenal sebagai negerinya kudeta dan junta militer. Semenjak negara ini merdeka dari Prancis di tahun 1960 sampai hari ini 2025 sudah ada 9 kali kudeta serta 1 kali penggulingan secara paksa. 1 kepala negara bahkan tewas karena ditembak, yaitu Kapten Thomas Sankara di tahun 1984. Burkina Faso juga telah 11 kali dipimpin oleh militer. Selain kekacauan politik, negara ini juga mengalami kekacauan di sektor ekonomi. Para pejabat melakukan korupsi besar-besaran sehingga membuat rakyat semakin menderita dan kemiskinan pun semakin meluas. Nah, karena kemiskinan inilah kelompok Islam radikal dengan mudah untuk masuk dan merekrut orang-orang miskin ini, teman-teman. Pada tahun 2015, kelompok teroris Islam garis keras ini melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Burkina Faso dan telah berhasil menguasai sejumlah kota di negara ini, teman-teman. Saat ini, Presiden sementara Burkina Faso yaitu Ibrahim Traoré terus menghimpun kekuatan untuk menghancurkan para teroris ini. Ibrahim Traoré merupakan pemimpin muda yang sangat-sangat dicintai oleh rakyat Burkina Faso. Siapakah dia? Ibrahim Traoré. Pada bulan Januari tahun 2022, terjadi kudeta di negara Burkina Faso. Presiden Roch Marc Christian Kabore digulingkan oleh militer di bawah pimpinan Letnan Kolonel Paul Henri Sandaogo Damiba. 8 bulan kemudian, pemimpin junta militer Letnan Kolonel Damiba dikudeta oleh juniornya yang masih berusia 34 tahun, yaitu Kapten Ibrahim Traoré. Beberapa pengamat menyamakan Ibrahim Traoré dengan Thomas Sankara. Selain sama-sama memakai baret merah, keduanya juga sama-sama menjadi kepala negara setelah melakukan kudeta terhadap junta militer. Thomas Sankara mengkudeta Mayor Jean-Baptiste Ouedraogo pada tahun 1983. Thomas Sankara menjadi pemimpin negara pada usia 33 tahun. Tidak jauh usianya dari Ibrahim Traoré yang menjabat sebagai kepala negara di usia 34 tahun. Keduanya ini juga sama-sama berpangkat kapten, teman-teman. Ibrahim Traoré yang kini menjadi kepala negara Burkina Faso telah melakukan sejumlah gebrakan dan beliau dianggap sebagai seorang pemberani bak singa dari Afrika. Menurut sejumlah media, Ibrahim Traoré merupakan pemimpin negara terpopuler di benua Afrika, teman-teman. Lalu apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim Traoré? Siapakah orang ini? Yuk kita bahas, teman-teman.
Ibrahim Traoré dilahirkan dari keluarga muslim di sebuah desa kecil yang bernama Kera yang terletak di kota Bondokui pada tanggal 14 Maret 1988. Ia lalu melanjutkan sekolah SD dan SMP-nya di kota Bondokui. Lalu menginjak SMA, ia merantau dan bersekolah di kota Bobo Dioulasso, kota terbesar kedua di negara Burkina Faso. Nah, berbeda dari kebanyakan tentara di negara ini yang setelah lulus SMA langsung masuk ke militer, Ibrahim Traoré setelah lulus SMA pada tahun 2006 melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, yaitu di Universitas Ouagadougou yang letaknya di ibu kota negara Burkina Faso. Kalau di sini kayak UI gitu teman-teman. Saat itu, Ibrahim Traoré memilih untuk masuk jurusan S1 Geologi. Ibrahim Traoré muda juga aktif di dalam organisasi mahasiswa muslim. Kalau di sini kayak HMI teman-teman. Ia dikenal oleh teman-teman seangkatannya sebagai orang yang pendiam dan sangat berbakat. 3 tahun berkuliah, Ibrahim Traoré kemudian lulus dengan cum laude di tahun 2009. Ia kemudian mendaftar menjadi taruna militer di tahun yang sama dan keterima teman-teman. Ibrahim kemudian dikirim ke Maroko untuk mengikuti pelatihan artileri. Ibrahim kemudian dipromosikan menjadi letnan di tahun 2014. Ia kemudian bergabung ke dalam misi MINUSMA, pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian selama Perang Mali. Nah, saat menjalankan misi tersebut, Ibrahim dikenal sebagai salah satu tentara yang sangat pemberani teman-teman. Apalagi saat itu ia bertugas di garis depan selama serangan besar pemberontak di wilayah Timbuktu pada tahun 2018. Di tahun 2019, ia ditarik pulang ke Burkina Faso dan ditempatkan di garis depan untuk menggempur teroris ISIS yang dinamakan sebagai Operasi Otabuanu. Operasi ini sukses teman-teman, berhasil memukul mundur para teroris meskipun itu hanya untuk sementara saja. Nah, karena jasanya itu sangatlah besar, pada tahun 2020 ia mendapat promosi naik jabatan menjadi kapten dan ditunjuk menjadi komandan artileri di wilayah Kaya. Lalu di tahun 2021, kelompok ISIS melakukan serangan yang lebih intensif. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 itu serangannya sangat-sangat besar teman-teman. Sejumlah kota bahkan jatuh. Pembantaian warga sipil terutama orang-orang yang non-muslim juga terjadi teman-teman. Traoré pada saat itu kecewa dengan pemerintah. Tentara itu telah berjuang mati-matian di garis depan, namun tidak dibekali peralatan militer dan logistik yang memadai. Sementara itu, para pejabat dan politisi melakukan tindak korupsi besar-besaran. Ibrahim Traoré saat itu marah melihat kenyataan tersebut. Di sisi lain, Presiden Burkina Faso yang bernama Kaboré tidak berbuat apa-apa teman-teman. Korupsi di negara Burkina Faso tetap berjalan, sedangkan tentara di garis depan dibiarkan berjuang apa adanya, serta rakyat sedang dibantai oleh ISIS. Nah, hal inilah yang akhirnya memicu demonstrasi rakyat Burkina Faso. Pada tanggal 22 Januari 2022, ribuan rakyat itu turun ke jalan, menyerukan presiden untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak becus dalam menghadapi kelompok teroris. 2 hari kemudian, pada tanggal 24 Januari 2022 terjadilah kudeta yang dilakukan oleh militer di bawah pimpinan Letnan Kolonel Damiba. Presiden Kaboré akhirnya ditangkap dan dipenjara. Letkol Damiba lalu mendirikan pemerintahan junta militer dan ia berjanji untuk memulihkan ketertiban nasional serta membasmi para terorisme. Ibrahim Traoré yang saat itu masih menjadi perwira muda tentu saja senang sekali teman-teman. Ia dan banyak perwira muda lainnya sangat mendukung langkah Letkol Damiba. Tapi sayangnya teman-teman, pemimpin junta militer yaitu Letkol Damiba ternyata tidak banyak melakukan perubahan. Bahkan kekuatan ISIS terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah kota lebih banyak yang jatuh. Pada bulan September 2022, teroris telah menguasai 40% wilayah Burkina Faso. Sedangkan pemerintahan junta hanya menguasai 60% saja teman-teman. Parah banget kan? Hal inilah yang membuat banyak perwira militer terutama bagi perwira muda termasuk Ibrahim Traoré merasa kecewa dan tidak puas akan kepemimpinan Letkol Damiba. Pada tanggal 30 September 2022, para tentara yang kecewa ini akhirnya melakukan kudeta di bawah pimpinan Kapten Ibrahim Traoré. Letkol Damiba akhirnya dipaksa turun dari jabatannya
Dan Ibrahim Traoré dilantik menjadi presiden sementara Burkina Faso, sekaligus menjadi panglima tertinggi junta militer. Setelah dilantik menjadi presiden sementara, ada beberapa kebijakan Ibrahim Traoré yang sangat berani dan visioner. Apa saja itu? Yang pertama di bidang militer. 1 bulan setelah ia dilantik, Ibrahim mengeluarkan kebijakan untuk perekrutan tentara besar-besaran, yaitu sekitar 50.000 personel. Lalu pada bulan Februari 2023, ia mengusir pasukan Prancis yang diperbantukan di Burkina Faso. Sebagai gantinya, Ibrahim Traoré menggandeng Rusia dengan mengerahkan pasukan Wagner Group untuk membantu memerangi teroris. Selain itu, Burkina Faso juga membeli banyak drone militer dari negara Turki untuk menjadi sistem pertahanan. Nah, untuk mendanai militer, pemerintah menerapkan sejumlah pajak baru seperti pajak 5% untuk tagihan telepon dan internet, serta 10% untuk langganan saluran televisi. Yang kedua di bidang ekonomi. Pada bulan November 2023, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Burkina Faso, negara ini membangun smelter emas. Pemerintahan Traoré berupaya untuk mendapatkan kendali lebih besar atas sumber daya alamnya. Dalam hal ini adalah emas. Patut kalian ketahui jika negara Burkina Faso merupakan negara produsen emas terbesar ke-17 dunia. Nah, di zaman dahulu tuh, emasnya itu dijual dalam bentuk bebatuan. Jadi masih batu-batu itu dijual, sehingga harganya itu sangat-sangat murah teman-teman. Baru kali ini, Burkina Faso membangun smelter, pabrik pemurnian emas. Dari emas batu-batuan menjadi emas murni yang bentuknya itu kotak-kotak. Dalam 1 hari, smelter ini dapat memproduksi 400 kg emas. Wow. Ibrahim Traoré juga membuat kebijakan untuk menghentikan izin ekspor untuk perusahaan swasta penambang emas skala kecil. Sebuah langkah yang bertujuan untuk memberantas penyelundupan emas. Jadi perusahaan emas yang kecil-kecil, izinnya itu dihentikan teman-teman. Pada awal tahun 2025, pemerintah melakukan nasionalisasi tambang-tambang asing. Tercatat ada 5 tambang emas yang sebelumnya itu dimiliki oleh asing, oleh Ibrahim Traoré dialihkan menjadi milik BUMN. Saat ini, pemerintah Burkina Faso telah membeli banyak banget alat berat untuk digunakan mengaspal jalan. Patut kalian ketahui jika semenjak kemerdekaan Burkina Faso di tahun 1960 sampai 2024, jalan aspal di negara ini hanya 3.000 km saja teman-teman. Sedangkan jalan yang tidak beraspal sekitar 12.000 km. Nah, pemerintah Burkina Faso di bawah Ibrahim Traoré saat ini membeli banyak sekali alat berat untuk membangun jalan beraspal. Jadi membangun jalannya itu nggak pakai lelang-lelangan, nggak pakai tender-tenderan. Langsung pemerintah yang bangun. Pemerintah itu menargetkan mengaspal 5.000 km jalan per tahun. Wah, termasuk bangun jalan layang ini teman-teman. Pemerintah Burkina Faso juga terus membangun di sektor industri, seperti pembangunan pabrik pengolahan tomat, pembangunan pabrik semen, serta pembukaan pabrik tekstil. Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah membangun bandara internasional yang nantinya dapat dipakai untuk jaringan transportasi dan pintu masuk wisatawan. Lalu yang ketiga di bidang sosial. Ibrahim Traoré membatasi kebebasan pers dan media. Tidak boleh ada orang yang boleh mengkritik kebijakan pemerintah demi keamanan dan tidak membuat gaduh masyarakat. Pemerintah Burkina Faso juga kini tengah membangun rumah sakit yang sangat besar dengan bekerjasama dengan negara Cina. Pemerintah juga telah melakukan modernisasi alat-alat pertanian. Lalu yang keempat di bidang luar negeri. Ibrahim Traoré menginisiasi pembentukan aliansi negara-negara Sahel. Tujuannya untuk saling bekerjasama mengatasi berbagai masalah seperti serangan dari teroris. Anggota aliansi ini ada Burkina Faso, Niger, dan Mali. Pemerintahan Burkina Faso di bawah Ibrahim Traoré juga semakin mesra dengan negara Rusia. Bahkan, Burkina Faso berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dengan teknologi dari Rusia. Saat ini di tahun 2025, Ibrahim Traoré merupakan kepala negara termuda kedua di dunia, kelahiran 14 Maret 1988. Sedangkan di posisi pertama, kepala negara termuda di dunia ditempati oleh Kristrún Frostadóttir, yaitu Perdana Menteri Islandia, yang lahir pada tanggal 12 Mei 1988.
mobil lokal. Inilah mobil listrik yang bernama Itawa. Burkina Faso membuat sejarah dengan meluncurkan mobil listrik buatan 100% lokal. Tuh, mobil ini nih sepenuhnya dirancang dan dirakit di negara ini, teman-teman. Wah, jadi saingannya SMK nih. Mobil ini diluncurkan pertama kali di bulan Januari 2025. Yang menarik, teman-teman, mobil ini tidak hanya bisa diisi daya dengan dicas, colokan listrik, namun juga dibekali oleh panel surya yang juga dapat mengisi baterai saat siang hari. Wow, canggih banget ya teman-teman. Mobil listrik Itawa ini saat baterainya itu sudah penuh 100% dapat menempuh 330 km. Dan yang menarik, waktu untuk mengecas baterainya hanya 30 menit saja. Duh, masa Indonesia kalah sih sama Burkina Faso? Wisata di Burkina Faso. Halo teman-teman sahabat TOJB. Kali ini Pak Imin berada di kota Bobo, Dioulasso, kota terbesar kedua di negara Burkina Faso setelah ibu kotanya yaitu kota Ouagadougou. Kota Bobo dibangun sekitar abad ke-15. Kota ini juga merupakan rumah bagi orang-orang suku Bobo dan Dioula. Luas kota ini sebesar 136 km persegi dengan jumlah penduduknya sekitar 1,1 juta jiwa. Mayoritas penduduk di kota ini merupakan pemeluk agama Islam, yaitu 63% dari total penduduk. Nah, di sini ada sebuah bangunan masjid yang menjadi masjid pertama di negara Burkina Faso. Yuk kita ke sana teman-teman. Nah, ini masjid unik yang bernama Masjid Agung Bobo Dioulasso. Kalian lihat, arsitekturnya itu sangat unik sekali karena menggabungkan budaya Somalia dan Sahel. Masjid ini dibangun memakai kayu dan lumpur, teman-teman. Kalian juga bisa menemukan masjid lumpur ini di negara-negara tetangga Burkina Faso, seperti negara Pantai Gading dan Mali. Yuk sekarang kita masuk ke dalamnya. Nah, ini suasana di dalam masjid unik yang terbuat dari lumpur. Kalian tahu, masjid ini dibangun di tahun 1812 dan menjadi masjid pertama yang dibangun di negara Burkina Faso. Next, kita akan mengunjungi Istana Diébélé. Di zaman dahulu, kompleks istana ini menjadi pusat pemerintahan dari kerajaan Kasena dan dibangun sekitar 500 tahun yang lalu. Tuh, unik sekali ya teman-teman. Bangunannya terbuat dari lumpur dan memiliki corak suku Kasena. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara Burkina Faso? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Ouagadougou, Burkina Faso sekitar 22 juta rupiah per orang. Hal unik di Burkina Faso. Tahukah kalian teman-teman jika Presiden sementara Ibrahim Traoré menolak gajinya dinaikkan? Beliau itu nggak mau membebani rakyat yang masih banyak yang hidup miskin. Ibrahim Traoré saat ini digaji sesuai pangkatnya di militer, yaitu pangkat kapten, bukan digaji sebagai seorang presiden. Sebelum Ibrahim Traoré menjabat, pendapatan negara Burkina Faso dari tambang emas sebesar 1 juta US dollar per tahun. Namun semenjak Traoré menjabat dan melakukan hilirisasi membangun smelter, pendapatan Burkina Faso dari tambang emas melonjak drastis menjadi 18 juta US dollar per tahun. Wow, naiknya 18 kali lipat cuy. Tahukah kalian jika Burkina Faso memiliki arti tanah orang-orang yang jujur? Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel TOJB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif.
Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silahkan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan